Pernyataan-pernyataan klien Balawi yang selalu mengupdate, ya, selalu mereproduksi, selalu mendaur ulang hal-hal yang sebetulnya itu sudah usang, hal-hal itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi, hal-hal yang sebetulnya itu juga tidak masuk akal. Tapi karena mereka bekerja sama dengan baik antar satu yang lainnya, yang itu tersistem, terstruktur dan masif, makanya sebuah kebodohan, sebuah kedunguan yang itu sangat-sangat memandulkan otak bangsa ini, bangsa Nusantara ini. Tapi karena di-framing terus, dikatakan terus tiap hari, tiap saat, dan didengung-dengungkan dengan segala macam cara di berbagai media sosial, dengan segala macam cara dibumbui-bumbui dengan narasi-narasi yang seolah-olah mereka sebagai pahlawan. Akhirnya sebuah kebusukan, sebuah kenistaan, narasi yang sudah bosok bobrok menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu adalah pembenaran sebagai sebuah upaya pembodohan kepada masyarakat Nusantara ini. Jadi sepertinya dan seolah-olah dimandulkan, hanya disuruh pasif saja. Yang penting udahlah manut-manut saja. Tidak usah ikut-ikut. Nah, itu kan selalu kita dengar dari berbagai macam informasi-informasi yang berseliweran di media sosial. Anda bukan ahlinya, jangan ikut bicara mengenai nasab. Anda tidak punya ilmu, jangan ikut berbicara mengenai nasab. Tanya kepada ahlinya. Kalau nggak tahu, mending diam-diam saja. Nah, ini satu segregasi rasial yang dilakukan oleh klien Balawi melalui orang-orang yang memang mendukung pergerakan klien Balawi di dalam tubuh struktural PBNU, agar grassroots para Nahdlin ini tetap bodoh, tetap dungu, tidak boleh mengkritisi ketika. Ini baru aja, ini sekarang sudah mulai hilang ini. Ya, sekarang sudah mulai hilang ini. Ya, kan repot itu ya. Didatangi secara ilmiah kabur, didatangi secara fisik kabur. Maksudnya ngejak debat didatangi ya kabur, ngejak tukaran kabur, al kaburi semuanya itu. Ya kita nggak mau kecampur lah untuk gitu-gitu ya. Ya nggak perlu latih, nggak perlu latih. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Video di awal tadi Anda tentu saja sudah menyimak dengan baik-baik. Dan Anda mungkin saja yang pro dengan perjuangan melawan hegemoni kelakuan atau karakter klien Balawi yang semakin hari semakin memuakkan, semakin menjijikkan, semakin membuat gerakan-gerakan di bawah underground yang ya tentu saja nanti akan suatu saat meledak dengan luar biasa. Tapi sudahlah, itu tidak perlu kita bahas karena belum menjadi sebuah kenyataan, tapi sangat mungkin sekali itu menjadi sebuah kenyataan. Ya ditunggu saja. Yang kedua, pernyataan-pernyataan klien Balawi yang selalu mengupdate, ya, selalu mereproduksi, selalu mendaur ulang hal-hal yang sebetulnya itu sudah usang, hal-hal itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi, hal-hal yang sebetulnya itu juga tidak masuk akal. Tapi karena mereka bekerja sama dengan baik antar satu yang lainnya, yang itu tersistem, terstruktur dan masif, makanya sebuah kebodohan, sebuah kedunguan yang itu sangat-sangat memandulkan otak bangsa ini, bangsa Nusantara ini. Tapi karena di-framing terus, dikatakan terus tiap hari, tiap saat, dan didengung-dengungkan dengan segala macam cara di berbagai media sosial, dengan segala macam cara dibumbui-bumbui dengan narasi-narasi yang seolah-olah mereka sebagai pahlawan. Akhirnya sebuah kebusukan, sebuah kenistaan, narasi yang sudah bosok bobrok menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu adalah pembenaran sebagai sebuah upaya pembodohan kepada masyarakat Nusantara ini. Nah, soal
debat yang sudah lewat, yang sudah berlalu sekian lama, hampir setahun lebih ini, ternyata masih digoreng terus oleh klan Ba'alawi. Tidak hanya Ba'alawi yang apa itu fungsinya, tapi semua Ba'alawi satu dengan yang lainnya saling bergandengan tangan, saling bekerja sama untuk terus mendengungkan bahwa Kiai Haji Madudin itu adalah Al-Kaburi. Itu Anda catat. Yang kedua, dengan kenyataan bahwa peristiwa-peristiwa lampau, kenapa digoreng terus? Yang seolah-olah itu sebetulnya menimbulkan rasa yang sangat benar-benar membuat amarah kita tuh mendidih. Emosi kita tuh memuncak. Tapi mereka patahkan dengan cara-cara yang seperti kemarin mereka lakukan melalui salah seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Cucu yang ke-38 yang mungkin berubah lagi. Cucu yang ke-38 akhirnya berubah menjadi ke-37, akhirnya berubah menjadi 35, dan akhirnya menjadi cucu yang ke-28 katanya. Karena alasannya sedang habis minum ciu. Jadi itu terus bergeser. Itu dilakukan demi apa? Demi memframing. Mereka tahu masyarakat yang pro dengan perjuangan melawan hegemoni klan Ba'alawi para habaib di Indonesia ini, emosinya memang sudah benar-benar dibuat sangat-sangat luar biasa, tapi juga dibuat sangat-sangat tidak berdaya. Ini persoalannya. Tapi sudahlah, karena kita selalu saja kalah dalam berpikir masalah strategi. Dan kita ini memang tidak pernah dikelompokkan dalam satu institusi, dikelompokkan dalam satu lembaga yang itu adalah satu pintu pemimpinnya. Bayangkan saja, Nahdliyin yang itu adalah merupakan akar rumput, grassroots, kekuatan besar, people power-nya NU, itu tidak mendapatkan satu naungan, satu lembaga yang itu memang benar-benar bisa menaungi para Nahdliyin ini untuk bersatu, untuk berdiskusi bagaimana menyusun langkah-langkah yang strategis meskipun hanya di level bawah, tapi tetap memang sengaja memang tidak dibungsikan oleh para struktur yang ada di PBNU sendiri. Jadi sepertinya dan seolah-olah dimandulkan, hanya disuruh pasif saja. Yang penting udahlah manut-manut saja. Tidak usah ikut-ikut. Nah, itu kan selalu kita dengar dari berbagai macam informasi-informasi yang berseliweran di media sosial. Anda bukan ahlinya, jangan ikut bicara mengenai nasab. Anda tidak punya ilmu, jangan ikut berbicara mengenai nasab. Tanya kepada ahlinya. Kalau nggak tahu, mending diam-diam saja. Nah, ini satu segregasi rasial yang dilakukan oleh klan Ba'alawi melalui orang-orang yang memang mendukung pergerakan klan Ba'alawi di dalam tubuh struktural PBNU agar grassroots para Nahdliyin ini tetap bodoh, tetap dungu, tidak boleh mengkritisi ketika para struktural itu juga melakukan tindakan-tindakan yang di luar yang itu menjadi perwakilan daripada Nahdliyin. Yang kalau kita lihat bersama dan kita cermati bersama bahwa hari ini, era digital hari ini, sebetulnya tidak ada yang namanya ketokohan yang itu menjadi sentral. Karena pada prinsipnya sekarang ini adalah dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Artinya kebijakan-kebijakan itu dipengaruhi yang pada akhirnya secara masif itu adalah dari akar rumput, bukan dari para orang-orang yang disebut-sebut sebagai dekengan pusat. Bukan sebetulnya. Tapi sekali lagi, klan Ba'alawi melihat fenomena itu dan segera ditangkap dan segera membuat agenda-agenda, membuat konsep agar bagaimana Nahdliyin ini tetap saja bodoh, dungu, dan pasif. Dibikin tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun dalam hatinya para Nahdliyin ini sangat-sangat tergores hatinya, sangat-sangat emosi sekali bahwa ulama-ulama Nahdlatul Ulama seringkali dilecehkan oleh para klan Ba'alawi.
Tapi sekali lagi, sebagai Nahdliyin tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa emosi saja, hanya bisa gelisah saja, tanpa bisa menyalurkan apa yang menjadi kegelisahan ini sebagai satu hal yang itu menjadi penyelesaian tentang masalah ini. Karena memang sudah dikonsep oleh klan Ba'alawi sedemikian rupa bahwa sekali lagi grassroots Nahdliyin akan bodoh sepanjang masa. Dengan cara-cara pertama, bagaimana klan Ba'alawi ini bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh struktur di PBNU. Di dalamnya juga pasti saja ada pro dan kontra. Ada kelompok-kelompok yang saling bersitegang. Ada gap-gap di dalam itu. Itu sudah pasti. Kita sebut saja sebagai salah satu pernyataan yang memang di luar Nurul adalah seorang Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Di era sekarang, itu menjadi aneh. Menjadi kayak tidak bisa diterima dengan akal. Ketika banyak Nahdliyin yang mengkritisi ucapan atau statement yang dilontarkan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ketika para Nahdliyin mencoba mengkritisi apa yang diucapkan, yang distatementkan oleh Kiai Miftahul Ahyar, bahwa tidak lazim seorang sesepuh PBNU, seorang Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar, kok dikritisi. Anda tidak sopan, Anda tidak beradab, Anda tidak punya akhlak, Anda tidak punya etika. Seberapapun tinggi ilmu Anda, tetap yang lebih mulia adalah adab atau akhlak Anda. Ini pasti menjadi alasan argumentasi yang dilontarkan balik kepada para pengkritisi Kiai Miftahul Ahyar. Tapi sebetulnya era sekarang ini sudah tidak relevan lagi berargumentasi seperti itu. Kenapa? Ketokohan hari ini, tokoh sentral hari ini, itu sudah pudar. Bukan zamannya lagi. Hari ini bukan zaman feodal. Hari ini bukan zaman kolonial. Hari ini juga bukan zaman penjajahan segregasi rasial. Rasial dalam pengertian adalah otak. Bukan rasial rasis atau kelompok tertentu, bukan. Hari ini sudah tidak relevan lagi. Penjajahan rasial otak itu diberlakukan. Karena masing-masing orang sudah juga punya pengalaman-pengalaman yang sebetulnya dia akan selalu memacu dirinya untuk lebih maju, lebih kritis, lebih berpikir fundamental, tidak hanya sekedar membacot saja di media sosial. Tapi hal ini memang tidak disadari oleh kita semua. Kita masih tabu ketika ada seseorang yang mungkin saja Anda lihat tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai apapun juga. Dia hanya seorang yang biasa, tapi ketika dia mengutarakan argumentasinya, mengkritik salah satu seorang sesepuh di PBNU, yaitu Rois Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar, itu menjadi tabu. Itu menjadi hal yang sesuatu akan mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Sebetulnya tidak seperti itu. Ini hal yang sederhana. Ketika orang mengkritisi pada orang lain, dengan dasar-dasar yang memang dia yakini benar, ya seharusnya diterima. Bukan malah diserang balik. Anda itu siapa? Ilmu Anda itu sampai di mana? Ini kan mirip-mirip sekali dengan penjajahan kolonial yang diselenggarakan zaman penjajahan Belanda dulu. Ketika pribumi yang ingin melawan kepada keangkuhan, kepada kolonial yang memang benar-benar itu sangat-sangat menjajah negeri ini, tapi kita terus dimandulkan otak kita. Dan sekarang terjadi. Kelihatan kita merdeka, tapi terpenjara karena doktrin, karena dogma, ajaran sesat yang kelihatannya lembut, yang itu dilakukan oleh klan Ba'alawi. Sekali lagi, kita harus waspada, harus terbuka, harus kritis, harus sistematis, dan harus lapang dada.